Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan di skip. Kecaruk maning ambi ison ning podcast Mandua Banyuwangi. Senior Islamic High School to Banyuwangi, Great Dignity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kali ini adalah podcast yang amat sangat spesial. Jadi, kami mengucapkan selamat kepada kalian karena sudah melihat podcast edisi Ramadan di podcast Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyuwangi. Hari ini adalah podcast yang amat spesial karena didatangi oleh sosok organisatoris. Jadi beliau ini adalah sosok yang sangat amat keren. Sudah menjabat sebagai Ketua OSIS di Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyuwangi, Presiden Mahasiswa di Ibrahimi. Nah, beliau adalah Bapak siapa? Bapak Ali Nur Fatoni. Bapak Ali Nur Fatoni. Nah, Assalamualaikum Bapak Ali Nur Fatoni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya boleh salim dulu nggak? Oh boleh. Spesial gitu. Biar berkahnya tersambungkan ya Pak. Oh, siap. Alhamdulillah. Bapak Ali, Panggilannya Tony. Oh, Bapak Tony. Oke. Tony. Pak Tony. Hari ini gimana kabarnya buat Pak Tony? Alhamdulillah sehat walaupun semalam suntuk tidak tidur. Kemudian sampai hari ini pun tetap semangat. Tetap semangat dong pastinya. Oh, tadi malam belum tidur sama sekali. Ya, ada kegiatan tirakatan lah. Masya Allah. Ada kegiatan Ramadan. tirakat. Pondok gitu. Ramadan. Nggih. Masya Allah. Jadi Bapak Ali Nur Fatoni ini notabene adalah alumni dari Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyuwangi. Terus nggih Pak? Betul sekali. Betul sekali. Masya Allah. Dan sekarang menjabat sebagai Kepala Desa Di Kepala Desa Sumber Arum, Kecamatan Songgon, Songgon, Kabupaten Banyuwangi. Kabupaten Banyuwangi. Wih. Di Songgon itu di Sumber Arum Songgon itu banyak banget wisatanya nggih Pak? Wisata betul. Banyak banget wisatanya. Ada Air terjun. terjun. Dan banyak lah macam-macam di sana. wisata pohon Itu ya, jembatan layang Sumber Arum. Jembatan layang. Jembatan layang. Terus air terjun Kembar Arum. Oh, Kembar Oh iya, Arum. air terjun Kembar Arum itu. Air terjun Telunjuk Raung. Telunjuk Raung. Air terjun Lider. Lider. Lider itu masuk Sumber Arum juga Pak? Sumber Arum. Masuk teng Sumber Arum. Sumber Arum. Woi, jadi spesial banget hari ini Banyak kedatangan banget ya. kepala desanya. Internasional pokoknya. Internasional pokoknya. Dan alhamdulillah hari ini kabarnya gimana Pak? Ya sehat. Yang terpenting kegiatan-kegiatan semuanya lancar. Lancar ya Pak? Alhamdulillah Betul. lancar. Lancar. Dan juga Bapak Tony hari ini puasanya pripun Pak? Oh, ya otomatis. Otomatis. Apa memang nggak kelihatan seperti orang tidak puasa? Karena emang semangat banget jadi Ya. waduh ini poso tenan aku. Soalnya semangat banget ya. Nggih, karena semangat banget. Kegiatan apa saja Pak yang dilakukan saat bulan puasa? Ya, bulan puasa ya seperti kalau ini sebagai apa dulu? Sebagai kepala desa? Ya, sebagai kepala desa juga. Sebagai sekretaris Persatuan Dukun Nusantara Waduh. Perdunu, atau sebagai yang lain-lain banyak. Kalau sebagai kepala desa saya bersama dengan perangkat desa, bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa, bersama dengan Ranting Nahdlatul Ulama atau NU dan Ansor Ya. menggelar safari Ramadan. Kita keliling ke beberapa tempat ibadah sekaligus menyapa masyarakat di desa kami. Ada beberapa jadwal yang memang kita pemerintah desa bersama-sama dengan BPD, NU dan GP Ansor untuk menyapa masyarakat sekaligus sosialisasi tentang pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan, sekaligus kita menyampaikan sosialisasi terkait dengan program-program yang digagas oleh pemerintah desa Sumber Arum begitu. Insya Allah. Jadi sudah terrealisasikan ngoten ya Pak? Ini bertindak sebagai kepala desa. Kepala desa. Gitu. Kalau yang lain-lain bertindak atas nama alumni misalkan.
atas nama alumni ya saya senantiasa kalau di alumni sini sebagai komite kan Komite, begitu. ya, komite. Sebagai komite. Sebagai komite ya kita rapat virtual kemudian ada tatap muka menyesuaikan kondisi yang ada di lapangan. Jadi kondisional nggak Kondisional. sampai hari ini. Kalau sebagai perdunu misalkan tadi malam ya ada ritual-ritual khusus yang pada perkembangannya hari ini tanggal 11 April ini ada beberapa peristiwa yang memang kita harus tirakati begitu di dengan jajaran perdunu yang lainnya gitu. Nggih Pak. Terus apalagi urusan sepak bola. Nggih, Pak. iya. Banyak sekali. PSSI itu kan. Urusan Persewangi. Sebagai sekretaris nggih Pak. Saya dulu pernah sekretaris Persewangi Banyuwangi kan begitu sampai 2019. Kemudian saya fokus yang lain, kita lepas Persewangi, tapi hari ini saya diplot kembali menjadi pembina Persewangi U15. Jadi banyak. Kalau urusan yang lainnya misalkan di PSAT misalkan. Ya, jadi humas. Sebagai ketua bidang humas. Ketua bidang PSAT. humas di PSAT. Ya ngurusi silat. Yang silat-silat Kalau di kantor itu. desa, walaupun bulan Ramadan ini ada silat PSAT di kantor desa. Gitu. Kalau Ansor, Nggih, Iya, Ansor. kalau Ansor juga. sebagai wakil ketua GP Ansor Kabupaten Banyuwangi. Lengkap nggih Pak. Wah, ya, memang apa ya? Saya juga menyampaikan ya memang ini bagian dari kepercayaan. Tapi selama itu saya bisa menyampaikan meluangkan waktu, insya Allah kita terus berusaha maksimal dalam rangka menjaga ukhuwah Islamiyah kira-kira begitu. Apalagi sebagai apalagi PMII nih Pak. Nah, PMII itu. Ada Pergerakan keterkaitannya. Mahasiswa Islam Indonesia. Kemarin jadi panitia IKPMII yang sampai hari ini juga sebagai wakil ketua PC IKPMII Kabupaten Banyuwangi. Terus kemudian kalau di PMI di mana di Ibrahimi ya Majelis Pembina Komisariat PK PMI Ibrahimi. Apalagi kayak ya gimana ini hanya sebatas bagaimana berbagi pengalaman kan. Pak. Saya dulu di MAN ini dulu MAN Genteng ya. Iya. Saya ingin klarifikasi dulu. Di MAN Genteng dulu saya ya tidak pernah lah ketua OSIS, tidak pernah. Betul, Pak. Belum pernah jadi ketua OSIS. Ya kita ya wajar-wajar saja lah. Kadang ya tambeng, toni, bedik sudah biasa seperti itu. Tapi pada perkembangannya sampai hari ini pun saya tetap mencintai Mandawangi Banyuwangi ini, Mandua Banyuwangi ini sepenuh hati. Sepenuh hati karena saya dibesarkan dan ditempa melalui pendidikan karakter dan seterusnya ini di Mandua Banyuwangi. Begitu, Mas. Nggih, Pak. Terus Bapak nih, dulu kan sebagai alumni. Terus pandangan Bapak terhadap prestasi-prestasinya Mandua Banyuwangi yang kali ini gimana, Pak? Saya melihatnya bukan perkembangannya bukan hanya dari sisi prestasi. Kalau dari prestasi sudah tidak bisa tergambarkan lah ya. Kalau dari sisi prestasi mulai era saya era 2000-an sampai per hari ini prestasinya kalau sudah dihitung sudah peningkatnya sudah sekian persen kan begitu. Bukan lagi soal itu, juga ada sarana prasarana yang mendukung berkaitan dengan proses pembelajaran, karena bagaimanapun juga proses pembelajaran yang ada di Mandua Banyuwangi ini kan juga penting untuk penunjang supaya peserta didik ini betul-betul bisa meraih prestasi. Jadi ada ketersinggungan atau keterkaitan antara sarana prasarana, terus kemudian siswa, kemudian tenaga pendidik dan seperti itu. Nggih. Jadi sudah semakin berkembang ya, Pak? Sudah berkembang. Sudah luar biasa, sudah luar biasa, dan saya secara pribadi ya
kemudian ya mengajak untuk Mandua Banyuwangi atau sekolah-sekolah lain ini juga belajar kepada Mandua Banyuwangi sebagai gitu. inspirasi. Sebagai Gitu, Pak. inspirasi. Nggih, Betul. nggih, nggih. Berarti tanggapan Pak Tony nih terkait tentang podcastnya Mandua Banyuwangi ini juga gimana Ya, Pak? sebetulnya saya ini ketika dihubungi Bapak Kepala Sekolah Nggih, diundang Pak lewat Diundang. WhatsApp ngonten Pak. lewat WA, Oh, WA. lewat WA, Mas. Wah, kalau saya ini mohon maaf Pak, 1 minggu ke depan ini jadwalnya sudah Padet nih Pak. ada ini. Yang gini ku Pak. Jadi pagi tadi saya mengisi Pondok Ramadan di Pondok Pondok Style. Di Oh, teng Style gitu. Ratu Tutolaba ngisi Pondok Ramadan. Jadwalnya ada itu Pak. Setelah itu sore harinya saya ada kegiatan buka bersama dengan pemerintah daerah. Kemudian malam nanti saya ada kegiatan safari Ramadan, kan Safari begitu. Ramadan malih. Ada safari Ramadan bersama dengan masyarakat di salah satu dusun. Monggo yang jeda. Kalau yang jeda ya pukul selepas dari Style ya hari ini mungkin jam 11 sampai jam 1 ini mungkin saya longgar. Makanya gila. pas saya dari sana, makanya barusan tadi staf saya ngalai untuk datang ke sini. Saya harus ada yang harus saya teken gitu. Nggih, Mas. Ya. Saya tuh tertarik banget gitu Pak sama Bapak. Banyak banget kayak Apa aja? asam garamnya, banyak banget pengalamannya dari sebagai presiden mahasiswa, dari sampai ke kepala dusun, itu Kepala desa. Kepala nggih, desa. kepala desa. Nah, itu gimana ya Pak? Perjuangannya Bapak itu loh. Dari A sampai Z itu gimana Ya, Pak? Mungkin sebetulnya ini kan pembentukan mulai pembentukan karakter ya istilahnya. Memang semua kan karena takdir ilahi lah ya. Oh. Jadi ada keistimewaan. Kalau kita ingin fokus sesuatu, ya kita fokus saja. Kalau misalkan urusan kepala desa, urusan pemerintahan kita fokus itu. Kemudian ketika kita di posisi ini kita harus membicarakan ini, kan begitu. Kalau urusan gini kita harus fokus membicarakan itu. Jadi banyaklah semasa-masa kita menjadi aktivis, semasa-masa kita menjadi beberapa organisasi, mulai dari IPNU, PMII sampai dan seterusnya. Ini kan karena ada rumusan apa yang kita lakukan hari ini menentukan masa depan, kan begitu. Apa yang sudah kita raih hari ini berkat di masa lalu, di masa lalu, kan begitu. Pripun Pak dari awal lagi Pak? Ini penting banget yang buat kita teman-teman. lakukan, yang kita lakukan hari ini menentukan masa depan, ya kan. Yang ada hari ini berkat masa lalu. Betul apa tidak? Iya, betul banget. Berkat masa lalu. Tetapi begini, setiap orang ini kan punya kebijakan masing-masing. Nah, artinya begini, saya tadi juga berbicara menyampaikan kepada peserta didik, setiap orang ini harus mengambil keputusan. Keputusan apapun ini kan mengandung resiko dua, resiko baik dan resiko buruk. Kalaupun resiko buruk pun ini masih lebih baik daripada tidak pernah mengambil keputusan. Jadi ada pengalaman gitu ya. Jadi ada pengalaman daripada orang misalkan mau melangkah nggak jadi, dia nggak punya pengalaman, juga tidak punya misalkan kecekluk gak untuk pengalaman, tetapi biasanya orang cari aman. Kalau orang cari aman ya perlu diamankan. Tidak berbuat apa-apa, tidak pernah mengambil keputusan, cari aman. Jadi tidak tetapi kan setiap kebijakan ini harus pakai perhitungan yang matang. Kalau tidak menggunakan perhitungan yang matang, wah ya ciloko. Begitu Mas. Jadi belajar terus terus. Jadi kita di posisi ini ya kita harus metani lah ya, metani apa, fenomena apa, kemudian dan macam-macam. Kalau bicara kepala desa tentang organisasi kepala desa dan macam-macam. Jadi
Kalau di Kecamatan Songgon ya saya ketua kepala desa Kecamatan Songgon misalkan begitu. Kalau di Forum Kepala Desa Indonesia saya selalu humas Forum Kepala Desa Indonesia DPP Pusat. Kan begitu. Ya banyak Mas. Artinya kita ini sharing aja. Jadi kalau di NU misalkan di NU di MWCNU saya selaku di lembaga bantuan hukum. Bantuan hukum, Pak. Iya, jadi banyak di situ yang perlu kita edukasi. Begitu Mas. Oke? Nggih, Pak. Nah, selanjutnya aku belum kenalan sampean. Oh iya. Sama namanya siapa ini? Nama saya Galang Rian Adriano, Pak. Bisa Rumahnya dipanggil mana? Galang Griani Wingkingi Toko Raja Wali Genteng. Oh, sini sampean. Syahla Aurelia. Bisa dipanggil Syahla, rumahnya Serono. Oh, Seron mana? Serono Rejo Agung. Oh, siap. Oke. Rejo Agung. Rejo Agung. Ini sumber arum ya. Sumber arum. Nggih. Mantap Pak Teng Songgon niku. Saya suka banget teng ini kalau Pak. Alam-alam Alam-alamnya. Oh, internasional. Giling cocok. Kalau mau ada kegiatan dari Mandawangi ini kegiatan desa saya, kita fasilitasi semuanya. Nggih, Pak. Gitu. Nanti Pak, Manbicam boleh kan Pak Teng sana? Boleh, sudah kita fasilitasi. Kita Siap. ada bumi perkemahan di sana. Beres. Kata nggih Pak bumi perkemahannya. Ada sana banyak. Lah gini ku. Berarti leader niku nggih masuk Sumber Arum, Pak. Betul sekali. Saya baru tahu ini loh, Pak. Waduh, harus kenal kepala desanya. Biar gratis masuk. Nanti waktu masuk, oh tenang, saya Tenang. kenal sama Pak. Sama kepala desanya. Gini. Selanjutnya pertanyaan dari Syahla. Bagaimana nih menurut Bapak perkembangan pada saat Bapak menjadi siswa dulu sampai sekarang ini? Ya itu sudah saya sampaikan. Kalau saya di siswa itu ya gedungnya masih standar. Masih Pak. standar, Masih standar. Kemudian mohon maaf kalau mau bolos masih naik pagar. Bisa loncat Ya dulu. masih Kalau bisa sekarang kan loncat. udah tinggi. Ya mohon maaf saya dulu ya sering bolos lah, kadang tidur ya di musola gitu. Tetapi alhamdulillah berkat didikan guru-guru saya, guru-guru kami dari beberapa lulusan MAN ini luar biasa semuanya, karena saya secara pribadi menyampaikan sesuatu yang mungkin perlu dipahami bagi siswa, terutama siswa MAN 2 Banyuwangi. Selepas dari menjadi siswa, jadi alumni, ini jangan sekali-kali menyampaikan mantan guru saya. Tetap selamanya itu adalah guru saya Berarti pada nggak ada eranya. namanya mantan guru itu nggak ada ya, Pak? Karena doa guru kalau sudah kepada murid tidak ada mantan murid saya. Nggak ada. Saya doakan kepada murid-murid saya semuanya, mulai dari tahun ini sampai tahun ini dan seterusnya. Insya Allah doa guru akan terus mengalir. Iya. Tidak ada mantan kiai, tidak ada. Ya kan? Mantan kiai tidak ada. Mantan murid. Nah, itu guru saya di tahun 2000. Alhamdulillah sampai hari ini menjadi guru saya. Jadi saya meminta kepada ini yang kadang-kadang yang lain lupa diri, tidak sampai sejauh itu. Padahal kalau namanya doa ini terus mengalir, sampai kapanpun begitu. Peran doa ini harus luar biasa. Tidak ada kan mantan kiai, mantan guru kan tidak ada. Jadi dengan sebagaimana mestinya berarti dari Pak Tony nyun sewu nggih, dari yang nuwakal nonton berubah jadi Masya Allah seperti Masya ini Allah, itu sampai ada peran dari guru. Betul, alumni, doa guru. nonton juga, Pak. Doa guru itu sangat orang tua, doa guru itu otomatis. Jadi jangan kita walaupun kita berandal pun sekalipun kan tetap didoakan Nggih, Pak. oleh guru kita. Itu loh masih murid saya dan seterusnya. Insya Allah kalau kita mendapatkan welas asih dari seorang guru kita, yang telah mendidik kita, mengajar kita, yang sebelumnya tidak tahu 5 kali 5 25 kira-kira. Jadi insya Allah per hari ini
guru-guru masih banyak yang aktif di sini, sering masih WA-WA-an. Masih ada hubungan ya Pak? Masih ada hubungan. Dan kebetulan kalau di alumni saya alumni 2005, saya punya komunitas WhatsApp grup yang rajin lah. Misalkan ada keluarganya yang sakit, ya mohon maaf, ada keluarganya yang sakit atau kemarin ada saudara kita satu alumni meninggal dunia, kita melakukan peduli kunjungan sosial. Kemudian yang jauh ada yang jadi anggota kepolisian, ada yang TNI, ada yang jadi dosen, ini ikut sumbangsih lewat jarak jauh, sekaligus meringankan beban bagi keluarga. Jadi ada sisi kemanusiaan dan sosial, ini yang kita paham gitu. Jadi silaturahmi antar alumni itu masih terjalin. Betul, kebetulan saya ditunjuk lagi-lagi mulai dulu, ini sudah lama ketua sebagai ketua alumni ya Pak? Ketua alumni juga. Untuk angkatan 2005 sudah sekian tahun lah. Iya. Bapak alumni, kami baru lahir Pak. Baru lahir. Oh, iya tahun 2005. Masih 2005. Iya. Jadi ikatan alumni itu manfaatnya dari sisi sosial ada. Betul. Dari sisi kemanusiaan, kebersamaan juga masih terjalin gitu Pak. Misalkan ada ketemu teman yang lama nggak jumpa, di foto kirim, itu masih alhamdulillah sehat dan seterusnya begini. Ini kan sampean ketika besok jadi alumni ya begitu itu. Pertama mungkin setahun 2 tahun mungkin nggak terasa lah. Tapi kalau sudah mencapai 10 tahun ke atas nanti akan terlihat dampaknya. Waduh seperti ini dan seterusnya. Tetapi saya sekali lagi menegaskan kepada jajaran alumni, kadang dari teman-teman alumni bukan hanya di angkatan saya loh ya. Ini kadang-kadang ada yang minder ya kan, minder dan seterusnya. Padahal kunci utama adalah bertemu sahabat lama, dan sahabat lama itu tidak akan menanyakan sampean kerja di mana, sampean jadi apa, sampean capaiannya apa. Mereka tidak akan pernah berpikir paling situ anaknya sampean piro gitu kan. Nomor 1 pasti sehat. Kesehatan dulu. Anak sampean piro, dan yang lain-lain dia pasti menceritakan di masa lalu tentang kenangan-kenangan di sekolah. Momen-momennya gitu Pak. Nah, buat Pak Tony nih, kenangan-kenangan di Madrasah Alia Negeri 2 Banyuwangi itu apa Pak? Mungkin bisa diceritakan. Mungkin ada yang repot ini. Paling saya pernah suatu ketika ini ya bolos lah ya. Bolos gimana? Tapi saya prestasi. Prestasinya sepak bola dulu. Sepak bola Pak. Sepak bola dulu. Man gendeng ini saya kan striker. Sayap kanan. Striker bagian pencetak gol. Saya terkenalnya yang paling kecil, yang lain itu kelas berapa ya? Kelas 3, saya hanya kelas 2. Ini sudah internasional sudah. Tony striker, kelas elit. Jadi dulu atlet juga nggih Pak? Atlet. Jadi saya juga pernah mewakili EMAN ini kaitan dengan pencak silat kok. Saya pencak silat juga enggak. Saya sekalipun dalam pertandingan di berbagai gelanggang enggak pernah kalah saya ini. Nggih Pak. Menang terus saya ini. Enggak pernah kalah, sekalipun enggak pernah kalah saya. Waktu kompetisi resmi gitu Pak. Iya, kejuaraan kabupaten enggak pernah kalah saya. Sekalipun enggak pernah kalah. Masyaallah. Sepak bola urusan mencetak gol kecil. Jadi kalau kenangan yang menurut saya sulit dilupakan, saya ada sedikit penyesalan yang menurut sampai hari ini menjadi pengalaman berharga bagi hidup saya, dan mudah-mudahan tidak terjadi bagi yang lain. Saya waktu itu pernah bertengkar dengan guru saya. Karena mungkin pernah bertengkar lah. Pernah bertengkar sampai ya karena saya juga egois. Makanya saya kan sampaikan. Masih labil Pak waktu di usia segitu. Makanya kan saya sampaikan tadi, jangan sampai sekali-kali menyakiti hati seorang. Dan alhamdulillah saya sudah menyampaikan permohonan maaf, dan beliau sudah menyadari bahwa
memang dikala itu. Dikala ya itu. kan? Dikala itu. Dikala itu, ya kan saya dulu kan sering tawuran, geng-gengan, sepeda motor masih, waduh kalau jangan disampaikan sudah kalau era-era dulu. Gila. Saya kecil tapi ya bisa ditanyakan kepada yang lain. Ayo geng-gengan, Rono sekolah ini, ya begitulah. Nggih Pak, nggih. Jadi Kenakalan remaja ngoten nggih Pak. kenakalan remaja. Nggih. Berarti ada pengalaman berharganya itu dari situ nggih Pak. Iya, ada juga ketika tamatan lulusan Pak coret-coret itu kan. Terus setelah coret-coret sampai setahun ketika ada lulusan lagi dipakai lagi ikut pawai lagi itu pernah 2 kali dalam 2 tahun saya tamat 2005 2006 saya ikut merasakan lagi. Iya, pakai baju lagi, pakai seragam lagi. Wah. Karena mungkin waktu itu ingin merasakan bukan hanya lulus sekali tetapi lulus 2 kali. Begitu Mas. Nggih. Wah, aku ini lulusan deh. Jadi ya tetaplah kita ada. Ya itu saya sampaikan menjadi pembelajaran kan pernah suatu ketika waktu itu bersih tegang sampai begitu sama seorang guru ya Pak. waktu itu nggih. Tetapi pada perkembangannya makanya tadi saya menyampaikan ada penyesalan tadi luar biasa lah sampai saya berbuat seperti itu karena memang begitulah saya tidak bisa bercerita. Yang jelas sudah clear dan sampai hari ini pun saya tidak ada tidak ada masalah dengan guru-guru dan saya anggap sampai hari ini pun beliau semuanya baik yang masih mengajar di sini maupun yang sudah purna maupun yang pindah tugas tetap menjadi guru saya selamanya forever together. Soalnya tidak ada yang namanya mantan guru. Yang penting itu tidak ada mantan guru dan kita dimanapun berada jejak langkah kaki kita sandung dan seterusnya itu hal yang biasa. Tetap never give up. Never give up. Itu tadi ini Pak. Selanjutnya Bapak Tony kan banyak banget nih ada kegiatannya, agendanya. Nah ini kami pasti penasaran banget nih Pak. Gimana cara membagi porsi waktunya itu tadi Pak supaya semuanya berjalan dengan maksimal? Ya menyesuaikan aja saya. Jadi ada kegiatan ini saya menyesuaikan. Yang jelas pagi tadi saya jam 6 sudah dipijit sama istri saya. Pijit karena saya tidak tidur. Satu malam tidak tidur ya. Satu malam tidak tidur. Iya, habis sholat subuh kita bercengkrama dengan anak istri, saya dipijeti. Nanti saya berangkat jam 7 mau ke pondok dulu mengisi acara. Setelah itu ada di MAN dan seterusnya. Ya sampai hari ini. Nanti agak jam berapa? Jam 2 mau ngajak jalan-jalan. Terus kemudian agak sore kita mau buka bersama. Kemudian malam nanti ada safari Ramadan. Ya begitu Mas. Jadi membagi waktunya itu gimana sih Pak? Kayak kalau kita pikirkan secara logika ya nggak masuk akal. Loh, Pak. Iya, Kuatah banget nggak bisa masuk akal. Dalam sehari saya ada banyak pertemuan, nggak masuk akal. Tetapi senyampang itu ya pasti suatu ketika ada yang berbenturan harus yang mengalah salah satu itu pasti. Seperti ada rapat-rapat termasuk di MAN sini ada rapat. Nah, saya harus menyesuaikan. Ya mohon maaf saya sebetulnya kan kuncinya kalau kita ingin dihargai ya kan kita otomatis harus menghargai orang. Ya setiap kali saya tidak karena mungkin mesti saya tanya sama saya ada kegiatan ini tanggal sekian waktu longgar apa enggak manut sampean iki saya tanggal ini nganggur Pak akhirnya ya dilaksanakan. Nah terus jenengan itu kok gimana Pak membagi waktunya dan juga semangatnya gitu loh Pak. Saya pengen tahu semangatnya luar biasa. Dari dorongan apa? Ya semangatnya orang tua saya dulu ketika menyekolahkan saya atau melemparkan saya di salah satu pondok pesantren. Saya ada kegiatan cuma pesan orang tua. Di kala itu saya masih ingat betul.
sampean melok opo ae gak apa-apa. Nggih. Ya selama itu bisa bermanfaat. Bermanfaat. Begitu. Nggih, nggih. Kalau tidak bermanfaat buat apa? Nggih, Pak. Jadi dari Belum ada nanti ada komunitas mancing saya Nggih. ketuanya. Suka banget mancing, Bang. Mancing. wah, Dari berbagai macam, sampean mau berbicara apa pasti ketemu dengan saya. berbagai bidang ya, Pak. Berbagai bidang. Dari mancing, sepak Mancing. bola, Mulai Mulai dari dari- pencak silat, Pencak silat. koni, kemudian di Kepala IPSI, desa. macam-macam saya sudah pernah ikuti semua. Wah, Sampai hari ini, yang dukun-dukun pun Dukun. saya ada di dalamnya. Oh, nggih, Pak. Kita yang waktu itu ada siap menggelar festival santet itu, Nggih. ya kan Iya. deklarasinya di desa saya sekretarisnya. Oh, jadi Perdunu akan menggelar festival santet. Santet. Masih ingat? Iya Pak. Pernah dengar. Pernah dengar. Gitu. Yang sempat viral. Ya itulah ceritanya begitu. nggih, nggih, nggih. Selanjutnya dari siapa? Ada yang mau ditanyakan lagi? Ini nih Pak. Apa pesan kesan harapan untuk siswa-siswi MAN 2 Banyuwangi yang sekarang ini? Pesan-pesannya bagi saya tetap semangat belajar. Tetap semangat belajar. Semangat. Semangat belajar. Semangat belajar. Harapannya Tetap harus sami nawa atona. Artinya Sami'na. tetap perkataan, terus kemudian apa yang diarahkan dari seorang guru ikuti, jangan pernah sekali-kali membantah. Nggih, jangan sekali-kali kuncinya membantu. Jangan nurut sekali, gitu ya. nurut lah. Nurut. Sama guru, ikuti ini. Kadang tolong ambilkan itu. Sik toh Pak, sik toh Bu. Jangan. Namanya sik ini berarti kan sudah ada kata mohon maaf sanggahan. Iya, Nggih, sanggahan. Sanggahan. Yes, ikuti siap. Tegas. Siap. Harus siap gitu. Harus siap. Nggih. Makanya seperti saya kepala desa, saya minta tolong, dan semua staf saya hari ini kan semua ketika saya menjadi kepala desa saya masuk karena saya basicnya di pesantren. Setelah dari pesantren saya jadi aktivis, kemudian saya pernah jadi jurnalis di Radar Banyuwangi kan, saya jadi wartawan. Jurnalistik. 7 tahun saya di sana. Kemudian saya nyalon kepala desa, saya masuk, saya harus menjaga ini songkok ini ini semua staf saya minta untuk menggunakan songkok. Nggih, songkok. Ini songkok internasional. Begitu. Sebagaimana menggambarkan budayanya kita. Pak. Betul, ini kan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Waduh, saya merasa Ini bersalah. budaya dan enggak masalah. Nggih, Pak. Menyesuaikan kondisi yang ada Iya. di lapangan. Lapangan. Kondisional, ngaten nggih, Pak. Betul. Nggih. Ada lagi, Pak, mungkin pesan? Yaitu hormati guru, ikuti apa yang menjadi guru, semuanya ini adalah keluarga besar Keluarga besar. Nggih. besar MAN 2 Banyuwangi yang harus kita jaga. Kita harus tetap saling asah, asih dan asuh. Begitu. Wih, Itu. asah, asih, Asah, asih, dan asuh. Nggih. Nggih. Itu. Ya, baik, itu tadi pemirsa dari semuanya. Dari beliau itu adalah sosok yang inovatif banget dari jabatannya, gitu Pak. Mulai dari semuanya. mancing sampai Dari semua bidang, beliau adalah sosok yang sangat inovatif, sangat maksimal deh pokoknya menjalani aktivitasnya yang bermanfaat. Nah, itu tadi juga ada nasihatnya. Nanti teman-teman yang belum ngerti bisa diulangi lagi kan nanti kan diupload di YouTube kan, Pak. Oke. Nanti teman-teman juga yang mau ngasih saran dan juga kritikan buat kami, Iya. bisa di kolom komentar. Ya, jadi itu tadi dari kami. Bila mana ada tutur kata yang kurang berkenan, dan juga terima kasih buat sama-sama. Terima kasih banyak. Bapak Tony Semoga sudah MAN 2 Banyuwangi semakin jaya. semakin jaya. Semakin jaya, amin ya rabbal Iya, alamin. terima kasih Pak sudah meluangkan waktu. Sama-sama. Masya Allah. Jadi kami emang sangat amat bersyukur ngonten loh Pak. Bapak sudah hadir di sini. Ya, itu tadi pemirsa. Terima kasih. Saya selaku host di podcast kali ini, saya Galang dan juga Saya Syahla. Syahlah. Terima kasih dan mengucapkan wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.